Sidang Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dibuka. Baik, untuk agenda hari ini, pembuktian saksi dari penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap menghadirkan saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Menghadirkan berapa saksi hari ini kuasa hukum penggugat? Untuk hari ini kami menghadirkan 1, Yang Mulia. Sebenarnya kami menghadirkan 4, tetapi untuk yang 3 saksi lainnya berhalangan hadir untuk hari ini. Jadi hari ini kami menghadirkan 1 saksi, Yang Mulia. Baik, untuk saksi silakan dihadirkan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi silakan maju ke depan. Silakan duduk, saudari saksi. Untuk kuasa hukum penggugat, saksi ini dihadirkan dalam persidangan akan memberikan kesaksian atau keterangan terkait apa? Untuk saksi yang hadir hari ini untuk menjelaskan tentang proyek pengadaan barang antara tergugat dan penggugat, Yang Mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudari saksi ini mengenal tergugat dari mana? Baik, saya itu mengenal Mas Fikram ini dari Motif Cafe. Jadi saya dulu bekerja sebagai barista di Motif Cafe ini, dan Mas Fikram ini sebagai pengunjung yang sering ngopi gitu di cafe Motif itu. Berarti tergugat dan penggugat ini sering mengunjungi Motif Cafe ya, tempat dulu saudari saksi bekerja. Nah, kira-kira pada tahun berapa saudari saksi ini mengenal atau sering bertemu di Motif Cafe penggugat dan tergugat? Kalau untuk ketemunya sendiri, karena saya itu bekerja sebagai barista di Motif Cafe itu sekitar tahun 2020. Jadi dari situ juga saya itu mengetahui kalau Mas Fikram dengan Mas Willy ini sering bertemu untuk membahas pekerjaan begitu di Motif Cafe ini. Begitu, Ibu. Saudara saksi ini mengatakan bahwa tergugat dan penggugat ini sering berkunjung ke Motif Cafe, dan saudari saksi kerja juga di Motif Cafe. Apakah saudari saksi mengetahui mengenai detail pembahasan antara tergugat dan penggugat saat berada di Motif Cafe? Untuk detailnya seperti apa itu sebenarnya saya nggak tahu menahu ya Bu, soalnya kan saya hanya bekerja sebagai barista. Tetapi yang saya ketahui ada proyek pengadaan handphone antara si Mas Fikram ini dengan Mas Willy. Jadi mereka sering mengadakan pertemuan terkait proyek tersebut itu ya di Motif Cafe itu, begitu. Baik, apakah saksi ini mengetahui ada bisnis lain di luar proyek pengadaan barang ini? Maksudnya waktu tergugat dan penggugat itu di Motif Cafe pernah membahas mengenai bisnis lain di luar ini? Baik, untuk usaha lain antara di Mas Fikram ini dengan Mas Willy ini saya sebenarnya nggak tahu. Cuman kalau untuk Mas Willy-nya sendiri itu punya usaha di rumahnya itu, rumah asalnya di Bojonegoro, usaha kayak perusahaan listrik atau kontraktor listrik begitu Bu. Jadi ada usaha itu di Bojonegoro. Dari mana saudari saksi mengetahui adanya bisnis lain yang dimiliki oleh penggugat yang berhubungan dengan listrik? Baik, jadi saya itu pernah diajak oleh Mas Willy itu untuk berkunjung langsung ke Bojonegoro untuk melihat seperti apa kantor dari perusahaan listriknya yang milik Mas Willy ini, betul. Nah, apakah saudari saksi ini sering diajak oleh penggugat ke rumahnya yang berada di Bojonegoro? Dan bagaimana saudari saksi ini tahu tentang permasalahan antara penggugat dan tergugat? Baik, jadi kalau untuk saya sendiri itu hanya diajak 1 kali untuk ke Bojonegoro, karena itu diajak langsung juga oleh penggugat untuk mengunjungi kantornya ini. Dan untuk permasalahan antara Mas Willy maupun dengan Mas Fikram ini saya mengetahuinya juga dari Mas Willy juga gitu, bercerita. Terus saya juga tahu dari sosmed gitu apa yang terjadi antara Mas Willy dengan Mas Fikram ini gitu. Berarti penggugat ini sering bercerita ya ke saudari saksi ini mengenai permasalahan antara tergugat dan penggugat ini. Nah, kan saudari saksi mengetahui tentang permasalahan ini dan mengetahui kalau penggugat memiliki bisnis lain selain pengadaan barang ini, yaitu berupa kontraktor listrik yang ada di rumahnya di Bojonegoro. Nah, apakah saudari saksi mengetahui adanya pengadaan moge atau barang lainnya di proyek pengadaan barang ini antara tergugat dan penggugat? Untuk Willy-nya sendiri, setelah adanya permasalahan dengan Mas Fikram ini, memang beberapa kali menceritakan terkait lanjutan permasalahan antara dia dengan Mas Fikram. Lalu terkait proyek pengadaan moge ataupun barang lainnya itu saya nggak terlalu
tahu karena yang sering dibahas di Motif Cafe itu ya hanya project HP-nya sendiri sih. Tapi untuk Moge sendiri, Mas Fikram itu pernah membawa Moge gitu di Motif Cafe gitu untuk dikendarai gitu. Mungkin itu Moge pribadinya atau seperti apa saya nggak tahu. Hanya itu sih yang saya tahu. Tadi kan saudari saksi menyebutkan bahwa saudara tergugat ini pernah membawa Moge-nya ke Motif Cafe. Pernah nggak tergugat ini memberitahu ke saudari saksi bahwa ini ada Moge nih, salah satu barang dari proyek pengadaan antara tergugat penggugat seperti itu? Kalau untuk pemberitahuan terkait proyek Moge dari Mas Fikramnya sendiri sih nggak ada ya yang seperti itu. Cuman saya hanya sebatas tahu bahwa oh hari ini waktu itu waktu Mas Fikram datang ke Cafe Motif untuk kopi itu ya beliaunya membawa Moge gitu. Terima kasih saksi, sudah cukup yang mulia. Baik, silakan untuk saudara kuasa hukum tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi ikut menginvestasi atau memberikan dana terkait pengadaan barang ini? Baik, untuk project antara Mas Willy dengan Mas Fikram ini saya nggak pernah berinvestasi ya terkait pengadaan handphone ini. Cuman kalau untuk membeli handphone dari Mas Fikramnya sendiri saya pernah. Baik, saudari saksi tadi mengatakan bahwa saudari saksi ini tidak ikut menginvestasi atau memberikan dana terkait pengadaan barang ini. Tetapi saudari saksi juga mengatakan bahwa saudari saksi di sini pernah membeli HP. Nah, untuk merek HP-nya sendiri itu apa? Dan kemudian saudari saksi di sini membeli HP itu di tahun berapa? Baik, untuk merek handphone yang saya beli di Mas Fikram itu sendiri, mereknya iPhone X 2020 pertengahan akhir atau pertengahan di tahun 2020 itu saya juga lupa bulannya apa. Cuman harganya itu sekitar 6 jutaan pada waktu itu. Tadi saudari saksi menjelaskan terkait bisnis kontraktor listrik. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah saksi mengetahui atau melihat sendiri adanya alokasi dana dari hasil bisnis listrik tersebut untuk proyek pengadaan barang ini? Kalau untuk ada tidaknya alokasi dana dari bisnisnya Mas Willy di bidang kontraktor listrik itu saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi kemungkinan ada, soalnya Mas Willy itu pernah bercerita kalau karena bisnis proyek pengadaan HP ini untungnya besar ya, karena menarik minat konsumen juga, Mas Willy itu pernah sampai juga meminjam uang di bank seperti itu untuk berinvestasi di produk pengadaan barang ini. Untuk nominalnya berapa, saya tidak tahu detailnya. Hanya itu yang saya tahu. Baik, yang terakhir, apakah saudari saksi juga merasa dirugikan oleh perbuatan tergugat dalam bisnis pengadaan barang ini? Untuk dirugikan sih enggak ya, dari perbuatan Mas Fikram sendiri nggak ada sih yang merugikan saya. Baik, cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Saudari saksi, saya ingin menanyakan terkait percakapannya saudari singgung tadi. Tadi kan saudari menyinggung terkait pembicaraan antara penggugat dan tergugat di Motif Cafe kalau tidak salah. Itu saudari saksi mengetahui pembahasannya terkait apa? Baik, yang mulia, untuk detail itu saya tidak tahu seperti apa. Cuman kalau gambaran besarnya yang saya dengar itu ya mereka membicarakan terkait proyek pengadaan handphone itu. Lalu juga Mas Fikramnya itu juga berteman baik juga sih dengan pemilik kafe Motif. Jadi memang ketika pemilik kafe berkunjung ke kafe itu mereka sering ngobrol, sering ngopi bareng gitu. Karena mereka sama-sama suka basket juga gitu. Itu sih mereka sangat akrab begitu. Tadi kan saudari saksi menjelaskan bahwa antara tergugat dan pemilik owner Motif Cafe itu berteman. Saudari saksi mengetahui bahwa keduanya berteman itu dari mana? Untuk Mas Fikramnya sendiri dengan pemilik kafe itu, Mas Dodi itu berteman itu dari klub basket yang mulia. Jadi mereka dulu satu angkatan. Seingat saya Mas Dodi itu pernah bercerita sama saya kalau mereka itu satu universitas dulu dan satu klub basket. Jadi mereka berteman baik sejak saat itu begitu dan ya itu sih yang saya tahunya mereka berteman dari klub itu. Dan saking dekatnya mereka itu juga Mas Fikram itu pernah melakukan renovasi kafe milik Mas Dodi ini, Motif Cafe, di kayaknya juga di tahun 2020 tapi di akhir itu di sekitar tahun 2020 itu melakukan renovasi menggunakan ya uangnya Mas Fikram
itu. Oh, sempat ada renovasi juga ya? Dananya dari mana? Kok ada sampai renovasi seperti itu? Dana pribadi ataukah dana dari investasi pengadaan proyek ini? Kalau untuk dananya sendiri sih saya kurang tahu menahu ya yang mulia, karena mungkin karena mereka juga teman dekat gitu. Mas Vikram itu juga orang yang cukup begitu, orang yang kaya, jadi ya dia membantu temannya untuk merenovasi kafe tersebut, begitu sih yang mulia. Baik, bagaimana Hakim Anggota? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan Hakim Anggota tanyakan kepada saudari saksi. Baik, saudari saksi tadi menerangkan kalau tergugat pernah merenovasi kafe motif. Apa hubungan tergugat dengan pemilik kafe? Mengapa sampai ada renovasi kafe motif dengan menggunakan dana dari tergugat? Baik, yang mulia, jadi untuk hubungan antara pemilik kafe motif dengan Mas Vikram itu sendiri seperti layaknya teman dekat, sahabat dekat begitu ya, berteman dari zaman kuliah, lalu sekarang sudah waktu itu juga sama-sama bekerja gitu, sama-sama punya usaha, lalu juga Mas Fikran itu sendiri juga orang yang sangat menyukai kopi gitu. Jadi niatnya itu memang untuk renovasi kafe milik Mas Dodi itu ya sebatas untuk membantu temannya yang memiliki usaha kopi, sesuatu yang Mas Fikram sendiri senangi gitu. Itu sih yang mulia. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, karena majelis tidak ada yang bertanya lagi, kami rasa sudah cukup. Terima kasih sudah memberikan kesaksian pada sidang hari ini. Silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk kuasa hukum penggugat minggu depan silakan menghadirkan 3 saksinya. Baik yang mulia. Baik, agenda sidang minggu depan akan dilanjutkan pembuktian dari penggugat dengan menghadirkan 3 saksi. Sidang hari ini akan ditutup dan dilanjutkan minggu depan pada Senin tanggal 16 Agustus 2024. Sidang pada hari ini ditutup.